Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dan kembali membahas materi matematika bersama Bu Ida. Baik, siap untuk belajar? Ready ya? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pola bilangan barisan dan deret. Familiar nggak sih dengan materi ini? Ingat ya, pernah kalian dapatkan semasa kalian di bangku SMP. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Oke, baik, kita mulai materi hari ini tentang barisan bilangan. Apa sih barisan bilangan itu? Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Biasanya disajikan beberapa angka dalam pola barisan ini, gitu ya. Nah, bilangan pertamanya biasanya disebut dengan suku pertama atau dengan simbolnya U1. Bilangan kedua disebut suku kedua, U2. Bilangan ketiga, ya U3 dan seterusnya. Tetapi kalau suku sampai suku ke N disimbolkan atau dinotasikan dengan UN. Nah, jika kalian belum paham tentang definisi yang barusan Ibu kemukakan, mari kita lihat di slide berikutnya. Baik, di sini Ibu berikan contoh ada 6 urutan barisan bilangan ya. Apakah keenam-enamnya ini nanti membentuk pola barisan? Karena syaratnya harus mempunyai aturan tertentu. Kita cek untuk yang A. 4, 6, 8, 10, 12. Berarti suku pertamanya 4, suku keduanya 6, suku ketiganya 8, dan seterusnya. Ya. Yang B, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Apakah juga termasuk urutan pola barisan bilangan? Yang C, yang D, yang E, yang F juga kita cek di slide berikutnya. Baik, kita cek A, B, C, D. Di sini tertera mempunyai aturan tertentu ya. Polanya dicek, kita cek sama-sama. Untuk yang A, apakah benar ditambahkan dengan 2? Yang B, apakah benar ditambahkan dengan 3? Lihat. Yang A, 4, 6, 8, 10, dan 12. Suku pertamanya 4. Suku keduanya 6. Suku pertama ke suku kedua 4 ke 6 tambah 2. Benar ya? Oke, lanjut. Suku keduanya 6. Suku ketiganya 8. 6 ke 8 tambah 2. 8 ke 10 tambah 2 juga. 10 ke 12 tambah 2 juga. Berarti cocok ya. Punya aturan tertentu yang ditambahkan dengan 2. Oke, poin B. Apakah benar tambah dengan 3? Kita cek. Suku pertamanya 0. Suku keduanya 3. Polanya tambah 3. Benar, 0 ke 3 tambah 3. Suku keduanya 3. Suku ketiganya 6. 3 ke 6 tambah 3. 6 ke 9 tambah 3 juga. 9 ke 12 tambah 3 juga. 12 ke 15 tambah 3 juga. Berarti termasuk pola barisan. Karena barisan ini mempunyai aturan tertentu, yaitu tambah 3. Yang C juga sama, polanya tambah 2 semuanya. Nah, yang D gimana? Apakah ditambah? Nah, tidak. Ini barisan merupakan pangkat 2. 1, suku pertamanya 1, berarti N-nya 1. 1 kuadrat 1. Suku keduanya berarti N-nya 2. 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat 4. Suku ketiganya N-nya 3. 3 kuadrat 9. Nah, kalau beda tanya suku ke-6, berarti kan N-nya 6. Berarti 6 kuadrat 36. Paham ya, nak ya? Nah, sedangkan yang E dan F ini bukan urutan bilangan. Karena apa? Tidak mempunyai aturan tertentu. Coba dicek. Yang E. 3 ke 2 dikurang 1. 2 ke 5 tambah 3. 5 gitu ya. 5 ke 4
kurang 1, tidak sama polanya. Masa min 1 sama plus 3 beda, berarti dia bukan termasuk suatu barisan bilangan. Yang F juga sama, 12 ke 15, suku pertama ke suku kedua tambah 3. Suku kedua ke suku ketiga tambah 3 enggak, ternyata dia dikurangi dengan 2. Berarti intinya diambil kesimpulan E sama F ini bukan merupakan suatu barisan bilangan. Baik, bentuk umum barisan bilangan yang tadi kita pelajari itu dapat dinyatakan dengan U1, U2, U3, UN dikurang 1, yang terakhir adalah UN. Contoh 4, 6, 8, 10, 12. Suku pertamanya 4, suku keduanya 6, suku ketiganya 8, suku keempatnya 10, suku kelimanya 12, sampai suku yang diinginkan berapa. Oke, sip ya? Sudah paham? Pastilah. Oke, materi berikutnya tentang pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Misalnya segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak lainnya. Nah, sini Ibu berikan contoh atau macam-macam pola bilangan. Ada 4, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga, pola bilangan Pascal. Nah, ini yang pertama pola bilangan persegi panjang. Ya, bentuknya membentuk persegi panjang. Suku pertamanya 2, suku keduanya 6, suku ketiganya 12, suku keempatnya 20, dan seterusnya. Ya, berarti kalau persegi panjang, antara panjang dan lebarnya tidak akan sama. Yang contoh yang suku ketiga, polanya 4 kali 3, gitu ya. Paham ya? Nah, oke. Lanjut. Pola bilangan persegi. Nah, kalau bentuk persegi itu gimana sih? Sisi sama sisinya sama, panjang sama lebarnya sama. Ya, berarti kalau berarti bentuknya kuadrat. Suku pertamanya 1, ya 1 kuadrat. Suku keduanya 2 kuadrat. Suku ketiganya 3 kuadrat. Suku keempatnya 4 kuadrat, 16 gitu. Jadi kalau suku kelimanya 5 kuadrat, suku ke-10-nya 10 kuadrat, 100 ya. Nah, pola bilangan segitiga dilihat di sini membentuk seperti segitiga. 1, 3, 6, 10. Suku pertama 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 6, suku keempatnya 10. Pola bilangan Pascal atau biasa lazimnya disebut segitiga Pascal. Nah, untuk yang pertama, baris pertama U1, baris kedua U2, baris ketiga yang 121, 1331, baris keempat 164, 14641, baris kelima, dan seterusnya. Biasanya ini yang 121 untuk koefisien faktor ya, bilangan pangkat 2, yang A tambah B pangkat 2. Terus yang kalau 1331 untuk koefisien yang pangkat 3. Misalnya X tambah 3 pangkat 3, itu nanti bisa dijabarkan pakai koefisien segitiga Pascal. Baik, untuk materi selanjutnya tentang pengertian deret. Di sini jika suku-suku suatu bilangan nyatakan U1, U2, U3, U4 sampai suku ke N, maka deretnya adalah seluruh suku-suku dalam barisan tersebut. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah UN. Contohnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 4 tambah 9 tambah 16 tambah 20, sampai dijumlahkan sampai suku yang diminta. Paham ya anak-anak ya? Misalnya nih, yang soal nomor 3, 1, 3, 9, 27. Kalau diminta hanya sampai suku keempat aja, ya kamu jumlah 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27, jadi hasilnya 40. Nah, tapi kalau ditambah lagi 5 suku pertama, ya udah 1, 3, 9, 27 tambah 81, dijumlah berapa gitu ya nak ya. Nah, jika kalian sudah paham, kita akan latihan soal sebentar. Ini ada 2 nomor, setiap nomornya ada 2 poin, A, B, A, B. Nomor 1 diminta tuliskan 4 suku pertama dari barisan-barisan berikut, yang rumusnya adalah UN sama dengan N ditambah 5. Berarti gimana? Ya, kalau U1 berarti N-nya kamu gantikan dengan 1, suku kedua berarti N-nya ganti dengan 2, suku ketiga diganti dengan 3,
suku keempat N-nya diganti dengan 4 dan seterusnya. Juga dengan B ya. Nah, kalau yang nomor 2, hitunglah nilai N dari barisan-barisan berikut ini. Nah, ditanya N. Ada suku ke N, sebenarnya yang A itu. N dikurang 16 sama dengan 0. N-nya berapa? Supaya jadi. Nah, bisa kalian. 2 pangkat N dikurang 2 sama dengan 30. N-nya berapa? Nah, pasti bisa. Ya. Baik. Kalian nanti kerjakan. Bisa ditanyakan jika belum paham. Nah, kita akan merangkum materi kita hari ini tentang pola bilangan ya, barisan ya. Jadi barisan adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut suatu pola tertentu. Pola bilangan adalah rumus umum untuk mencari suku-suku suatu barisan, serta deret adalah penjumlahan suku-suku suatu barisan bilangan. Ini yang kita pelajari hari ini rangkumannya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi hari ini selesai. Bu Ida ucapkan terima kasih, dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi barisan dan deret aritmatika. Sehat-sehat semua, jaga kondisi kalian di masa pandemi ini. Semangat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.